Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahmatullah. Kita kalau berbicara tentang kehidupan kedua, yaitu alam kubur, maka alam kubur ini merupakan perkara yang sangat ditakuti oleh para sahabat. Bahkan lebih besar mereka takutnya terhadap alam kubur daripada kehidupan akhir. Dan ini bukan karena tanpa alasan, tapi dengan alasan yang sangat-sangat. Ternyata alam kubur ini merupakan penentu. Sampai dikatakan, kana Utsman idza waqafa ala qabri baka hatta yabulla lihyatahu. Ya, faqila lahu tudkarul jannah wan nar fala tabki wa tabki min hadza. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi disebutkan dalam sebuah athar bahwa Utsman bin Affan kalau berdiri di kuburan maka dalam kondisi menangis sampai jenggotnya basah. Sampai dikatakan kepada dia, kepada beliau Utsman bin Affan, engkau disebutkan surga sama neraka tapi engkau enggak nangis. Tapi kenapa engkau menangis dengan perkara ini? Maka Utsman bin Affan menjelaskan alasannya. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awal manzil min manazil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah merupakan tahapan pertama, persinggahan pertama dari tahapan-tahapan akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu. Kalau ternyata seseorang selamat di kuburnya, maka setelahnya lebih mudah dari yang dikubur. Tapi wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kalau ternyata di kuburnya enggak selamat, maka setelahnya lebih parah lagi kondisinya. Maka sampai Nabi SAW mengatakan, ma ra'aitu mandaran qat illa al-qabr afdha'u minhu. Maka Rasul juga pernah mengatakan, aku tidak pernah melihat sesuatu pemandangan yang lebih mengerikan daripada kuburan. Ini realitanya. Ya. Bahkan istilah alam barzakh. Barzakh itu dalam bahasa Indonesia artinya apa? Perantara. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman ayat 20, Allah mengatakan, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Allah mengatakan di antara keduanya ada batas perantara yang tidak dilampaui masing-masing. Ya. Dan barzakh ini secara istilah adalah alam antara kehidupan dunia dan antara hari kebangkitan, perantaranya kuburan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 100, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah mengatakan dan di hadapan mereka ada dinding pembatas barzakh sampai pada hari dibangkitkan. Begitu dibangkitkan mereka baru keluar dari situ. Ya, bahkan Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, ya, hanyalah disandarkan adab kepada kuburan karena mayoritas terjadinya adab di kuburan. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang meninggal dikuburkan, ya, meskipun orang kafir atau siapa saja yang Allah kehendaki untuk mengadabnya dari kalangan para pelaku kemaksiatan tetap akan diadab setelah meninggal meskipun nggak dikuburkan. Makanya bicaranya apa?
Adab kubur. Nah, apa kengerian alam barzakh? Ada 4 hal yang pasti terjadi di kuburan. 1, gelapnya kuburan, itu pasti. 2, himpitan kubur. Berarti kalau orang baik bisa nggak selamat dari himpitan kubur? Semua yang masuk kuburan pasti kena himpit. Ya. 3, fitnah kubur. Yang dimaksud fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat. Ini disebut dengan fitnah kubur. Yang keempat adalah adab kubur atau nikmat kubur. 4 ini orang pasti ngalamin. Nggak mungkin nggak. Kegelapan kuburan. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan anna imra'ah sauda kanat taqumul masjid fa faqadaha Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan bahwa ada seorang wanita berkulit hitam yang suka membersihkan masjid. Suatu hari Rasulullah SAW mencarinya dan Rasulullah tidak menemuinya. Apa yang terjadi? Fasa'ala anha au anhu. Maka Rasulullah bertanya tentang si perempuan ini, mana nih yang biasa bersihin masjid? Maka kata para sahabat mengatakan mata, dia sudah meninggal. Maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, afala kuntum tada'tumuni. Kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku? Ya, afala kuntum adantumuni, ngasih kabar, kenapa kalian tidak memberikan kabar? Maka kata mereka, faka'annahum sagharu amraha. Maka dikatakan seakan-akan mereka meremehkan perempuan ini. Ini perempuan luar biasa, bersihin masjid, marbot. Rasulullah nyari, kemudian mereka ngasih kabar Rasulullah seakan-akan alah perempuan biasa. Ini perempuan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Kemudian dullani ala qabrih, tunjukkan kepadaku kuburannya. Fadulluhu, maka Rasulullah SAW ditunjukin kuburannya. Fasalla alaiha, maka Rasulullah menyolati jenazah wanita ini. Di mana? Di kuburnya. Sering muncul syubhat mengatakan, loh, kalau kemudian sholat di kuburan nggak boleh, kenapa Rasulullah menyolati? Sholat di kuburan itu Rasulullah menyolati nggak pakai rukuk sujud. Sholat mayit itu ada rukuk sujudnya nggak ada, cuman berdiri tok dalam posisi 4 kali takbir. Maka di sini dari hadis ini diperbolehkan orang nggak nutut sholat jenazah di masjid, maka dia boleh sholat jenazah di mana? Di kuburan. Jelas? Dan tidak ada perselisihan di antara para ulama. Nggak ada yang mengatakan nggak boleh sholat di kuburan, sholat jenazah. Boleh. Bahkan ini perempuan sudah beberapa hari meninggal. Kemudian karena Rasulullah nggak sempat nyolati, maka Rasulullah nyolatin di mana? Di kuburan. Di kuburan nyolatinya, bukan di masjid. Di kuburan. Jadi istilahnya semua kuburan kan menghadap kemana posisinya? Kiblat. Tinggal sholat di sisi sampingnya, kemudian menyolati 4 kali takbir, selesai. Setelah itu Rasulullah mengatakan, inna hadhil qubur mamlu'ah dulmatan ala ahliha. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan atas penghuninya. Wa innallaha azza wa jal yunawwiraha lahum bisalati alaihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburan tersebut dengan salatku atas penghuni kubur. Ini pengkhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwa kuburan itu sifat aslinya apa? Gelap gulita. Jelas? Dengan kita meminta kepadanya untuk diterangi, maka kemudian diterangi. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang lain dikatakan ketika Rasulullah mendoakan Abu Salamah, Allahumma firli Abi Salamah, ya Allah ampuni Abu Salamah. Kemudian warfa' darajatahu fil mahdiyin, angkat derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wahlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Kemudian dan jadikanlah pengganti bagi orang-orang yang ditinggalkan, yaitu apa? Kebaikan. Kemudian juga waghfir lana walahu, ampuni kami dan juga ampuni dia ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabrihi,
Ya Allah, luaskanlah, lapangkanlah kuburannya, wa nawwir lahu fihi, dan berikanlah cahaya di kuburannya. Ini menunjukkan kuburan itu gelap begitu masuk. Jelas? Yang kedua, kuburan itu setiap masuk, siapapun, mau baik mau buruk, awalnya menghimpit. Begitu Allah katakan luaskan, baru diluasin. Kalau enggak, lanjut ditekan sampai hancur. Antum bisa bayangin, semua, Ustaz, bayi meninggal, semua kena himpit awalnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innal qabr daghdatan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya bagi kuburan itu ada himpitan. Walau kana ahadun najian, kalau seandainya ada orang yang selamat, ya, naja minha Sa'ad ibn Mu'ad, maka akan selamat seorang sahabat namanya Sa'ad ibn Mu'ad. Sa'ad ibn Mu'ad ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dia meninggal saking taatnya sampai-sampai arsy Allah bergetar. Saking mulianya dia. Tapi apa? Masuk kuburan tetap kuburannya nyempit. Jadi menyempitnya kuburan itu terjadi bagi semua manusia. Tinggal Allah perintahin buat luas atau tidak. Bisa dibayangin? Sampai bayi pun iya, semua. Sampai Rasulullah menjelaskan kalau bayi pun ketika masuk kuburannya sama, nyempit. Makanya kenapa ya, sampai para ulama mengatakan ada himpitan yang akan dirasakan. Ya, himpitan itu berupa rasa sakit, bahkan sebagai apa? Penggugur dosa. Sama seperti seseorang merasakan sakaratul maut. Sakit gak? Sama. Jadi kuburan juga sama, menghimpit seperti seseorang merasakan sakaratul maut. Subhanallah ya akhwah. Makanya di sini kita harus banyak-banyak apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Karena intinya di sini. Dan orang ketika mulai merasakan himpitan kuburan, maka pada dasarnya kalau dia orang mukmin, dia akan merasakan itu sebagai bentuk penghapus dosa dan pengangkat derajat bagi seseorang tersebut. Subhanallah. Ya. Tapi beda sama orang kafir. Begitu orang kafir kena himpitannya, Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Ahmad dikatakan yudayyiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Kata Nabi SAW, kuburannya disempitkan sampai himpitan membuat tulang rusuknya apa? Terhimpit, hancur. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Yang berikutnya, bahwa kuburan ini punya sifat apa? Dia terjadi yang namanya fitnah kubur. Apa yang disebut dengan fitnah kubur? Pertanyaan malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, juga dikatakan apabila seorang hamba diletakkan di kuburannya, kerabatnya pergi meninggalkannya, sesungguhnya dia mendengarkan terompahnya sandal mereka. Ya, datanglah kedua malaikat dan menyuruhnya duduk sambil berkata, apa perkataanmu tentang orang ini? Siapa? Rasulullah SAW. Orang yang beriman, dia menjawab, aku bersaksi bahwa ia adalah hamba Allah dan utusannya. Ya. Kemudian dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu di neraka, sesungguhnya Allah telah menukarnya dengan surga. Maka dia melihat keduanya, melihat tempat neraka sama surga. Sampai Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata ahad hatta uriya maq'adahu minan nar walau asa'a liyasjadu syukra. Dan riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, tidak akan pernah seseorang masuk surga sampai diperlihatkan tempatnya di neraka kalau dulu buruk. Kapan diperlihatnya? Di kuburan. Jadi waktu dikubur, kalau dia ahli surga diperlihatkan, kalau dulu engkau bermaksiat itu tempatmu. Maka dia ngelihat neraka supaya apa? Tambah bersyukur karena dia selamat dari neraka. Jelas? Tapi sebaliknya, Rasulullah mengatakan wala yadkhulun nara ahad. Enggak akan pernah seseorang masuk neraka hatta uriya maq'adu minal jannah walau ahsana liyasjadu hasrah. Dan tidak akan pernah seorang masuk neraka sebelum diperlihatkan tempatnya di surga. Dia diadab sama Allah di kuburannya, tapi diperlihatkan kalau dulu engkau baik, maka tempatmu di situ. Dia ngelihat surga begitu indah supaya tambah nyesal. Kebayang enggak? Maka inilah yang disebut apa? Mereka ditampakkan bagaimana nikmat kubur,
atau adabnya. Dan ini pasti terjadi. Jelas, kalau kita nggak minta sama Allah selamat dari sekarang, nggak akan pernah kita menjadi orang yang selamat. Karena keselamatan cuma milik Allah Azza wa Jalla. Dan Allah memberikan kepada hambanya yang dikehendaki. Maka dari sekarang persiapkan untuk kehidupan setelahnya. Karena dunia nggak punya masa depan. Dunia nggak punya masa depan. Dunia itu akan hancur. Dan akhiratlah adalah kehidupan setelahnya. Dan akhiratlah merupakan kehidupan yang kekal. Nggak akan pernah mati orang setelahnya. Persiapkan untuk hidup sementara untuk supaya selamat di kehidupan yang kekal. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.